Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigono Software. Oke, ya, ini adalah video yang spesial ya, beda dari biasanya karena untuk pertama kalinya ya rekor di Trigono Software. Jadi ada klien yang borong 7 komputer sekaligus ya. Ya, kalian bisa lihat nih ya. Ada 5 komputer dengan dual monitor dan 2 komputer pakai mini PC ya. Jadi ini borongan. Jadi kliennya ini rencananya mau digunakan untuk 2 usaha ya. Yang pertama usaha toko pakaian, kemudian yang kedua usaha franchise ya. Ya, intinya ini perdana ya. Pertama kali kita dapat rekor ya dengan orderan terbanyak dan dengan nominal juga tertinggi juga ya sejauh ini. Oke, untuk itemnya apa saja ya? Yang pertama di sini untuk programnya. Di sini untuk programnya menggunakan iPOS 5 edisi profesional ya, 2 lisensi karena dipakai untuk 2 usaha ya. Nah, kemudian ada paket mini PC. Nah, paket mini PC-nya ada 2. Jadi 2 PC ini akan dijadikan 2 server yang berbeda ya. Jadi ini buat server toko pakaian, ini buat server toko franchise ya. Kemudian ada paket komputer standar sebanyak 3 paket ya. Paket komputer kasir standar ini yang ini ya. 1, 2, 3. Nanti kita ulas ya satu persatu. Kemudian ada paket komputer kasir profesional, ada 2. Nah ini 1, 2. Bedanya apa? Yang standar sama yang profesional. Kalau yang profesional dia sudah dapat barcode scanner ya, seperti ini. Nah sedangkan kalau yang standar dia belum, hanya dapat cache drawer ya. Oke, untuk spek dari mini PC-nya ini yang akan dijadikan server ya. Di sini untuk Windows-nya sudah update ya ke Windows 11. Ini original ya, original dari Windows-nya karena waktu kita install pertama kali ini masih Windows 10, kemudian ada update jadi Windows 11. Untuk spek detailnya, bentar ya, kita buka langsung di task manajernya. Oke. Nah, ini adalah mini PC yang kita gunakan adalah Intel NUC seri 7CJYH ya. Menggunakan prosesornya Intel Celeron. Kemudian untuk RAM-nya 4 GB. Udah DDR4 ya RAM-nya. Kemudian untuk SSD-nya 128 GB. Ya, 128 GB. Kemudian dia sudah integrated dengan WiFi ya. Jadi sudah bawaan dari sononya sudah dapat WiFi. Kemudian untuk Windows-nya Windows 11 ya, seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Jadi ya ini udah cukup ya untuk pekerjaan administrasi ya, nggak perlu yang terlalu tinggi juga karena memang dari sisi klien itu menginginkan komputernya yang nggak terlalu makan tempat ya, intinya begitu ya. Jadi dia menggunakan mini PC. Lanjut untuk monitornya ya, di sini juga monitornya menggunakan merek Samsung berukuran 19 inch dan sudah HDMI ya. Jadi sudah sesuai dengan slot yang ada di mini PC-nya. Mini PC-nya cuma bisa pakai HDMI ya. Kemudian untuk keyboard mouse-nya menggunakan Logitech ya seperti biasa. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk spesifikasi dari servernya. Ini sama ya, yang sebelah sini juga sama persis speknya. Kemudian kita lanjut ke PC kasirnya. Nah ini yang spesial ya di PC kasirnya. Untuk PC kasirnya ini sudah kita instalasi program juga ya. Untuk Windows-nya di sini menggunakan Windows. Sebentar ya, kita buka dulu. Dan ini juga sudah touchscreen ya. Windows embedded ya, embedded standar. Kemudian untuk prosesornya dia Intel Celeron J1900 ya dengan clock speed 1,99 GHz. Kemudian RAM-nya 4 GB dan SSD-nya sebesar 256 GB ya. Oke. Dan untuk layarnya ini ada 2 bagian ya, ada bagian depan dan bagian belakang. Yang bagian depan ini dia sudah touchscreen ya dengan ukuran 15 inch
sudah touchscreen ya, dan touchscreen-nya juga dia sudah yang tipe kapasitif, bukan yang resistif ya. Jadi cukup pakai kulit dia sudah bisa ya. Kemudian, nah ini juga yang spesial ya, dia sudah terintegrasi dengan printer ya, printer thermal berukuran 80 mm. Jadi sudah all in ya, ibaratnya dia sudah ready banget buat jadi kasir. Kemudian juga ini ditambahkan dengan cash drawer menggunakan Kasen K330. Ini dikoneksikan ke printer yang ada di sini ya. Jadi bisa otomatis terbuka nanti kalau ada stroke yang keluar. Kemudian untuk layar yang kedua di bagian belakangnya, ini ukurannya sama persis ya dengan yang ada di depan. Bedanya yang di bagian belakang ini dia tidak touchscreen ya, karena ini hanya digunakan untuk sebagai customer display. Jadi untuk menampilkan total penjualan yang ada di layar kasir diarahkan ke customer. Jadi nanti antara tampilan yang tampil di sini sama yang di sebelahnya itu akan berbeda ya. Nanti kita akan coba. Oke, lanjut. Nah, ini untuk barcode scannernya. Ini menggunakan Kasen KS605 yang sudah support barcode 2D ya. Jadi dia sudah 2D dan pembacaan scannya juga udah cepat ya. Beda dengan yang 1D pastinya. Oke, ini untuk yang paket kasir Pro ya. Dia bedanya ini dapat ini. Kalau untuk yang sebelah sini sebenarnya sama ya, sama persis speknya dengan yang itu. Cuma bedanya dia tidak ada barcode scannernya ya, karena memang di tokonya itu tidak membutuhkan barcode scanner. Sebentar, ini bangkunya mengganggu sekali. Oke, kita mau uji coba pengetesannya seperti biasanya. Kalau yang mini PC kayaknya nggak perlu dites ya, karena dia nggak ada barcode scanner ataupun mini printer ya. Jadi yang penting dia sudah kita instalasi, sudah nyala ya, udah oke, bisa dipakai ya, udah pasti bisa dipakai. Nah, kita mau coba praktek penjualan kasir ya di mini PC ini, di PC kasir yang ini. Nah, ini sudah touchscreen ya. Kalau misalkan ini kan tidak ada keyboard, tidak ada mouse, tapi tidak masalah. Di sini kalian tetap bisa ngetik ya. Kalau mau ngetik misalnya nih di sini mau ketik, tinggal klik icon keyboard di sini. Nah, dia akan muncul keyboard virtual seperti ini. Kemudian kalian bisa ketikkan ya, misalnya mau cari barang apa. Jadi sama dengan menggunakan keyboard pada umumnya. Nah, seperti ini. Selain itu bisa juga menggunakan barcode scanner ya, karena di sini sudah ada barcode scannernya. Kita akan tes. Oke. Barcode scannernya bisa bekerja dengan baik ya. Oke, kita coba pembayaran. Nah, ini juga kita bisa tampilkan keyboardnya ya. 150.000, enter, yes. Oke, ini keseluruhannya otomatis terbuka dan stroke-nya juga sudah keluar ya. Nah, ini sudah auto cutter juga ya, jadi ketika stroke-nya keluar kalian nggak perlu repot-repot nyobek manual ya, karena dia sudah auto cutter. Oke, nah ini untuk hasil cetak stroke-nya ya, seperti ini. Oke ya, hasil cetak stroke-nya bagus ya, di sini rapi, tulisannya juga bisa dibaca dengan jelas ya. Oke, kita lanjut ke yang sebelah ya. Oke, mungkin kalian bisa cek ya di bagian belakang sini, tampilannya itu nanti akan berbeda ya dengan yang di sini. Kalian nanti bisa perhatikan ya, kita coba mau scan barang. Jadi sistemnya mirip seperti di Indomaret, di Alfamart gitu ya, di minimarket. Nah, jadi si pelanggan juga bisa langsung tahu nih total harga belanjaannya tuh berapa ya kan. Jadi nggak perlu nunggu struknya keluar atau nggak perlu tanya ke kasirnya. Nah, di sini totalnya 122.600, sama nggak ya? Oke, sama ya nih, 122.600. Oke, kemudian kita masukkan pembayarannya. Kita masukkan pembayarannya.
Oke, enter. Oke, ya ini bisa bekerja ya, cash-drawernya bisa kebuka dan ini stroke-nya juga sudah keluar. Ini untuk hasil cetak stroke yang kedua di komputer yang kedua. Oke ya, hasil cetaknya masih oke. Kita kumpulin. Oke, kita lanjut ke komputer yang ini. Nah, di komputer yang ini karena dia tidak ada barcode scanner, jadi kita akan input manual ya. Input manual transaksinya menggunakan keyboard virtual. Oke, kita coba pembayaran. Masukkan pembayaran. Oke ya, cash drawer-nya terbuka dan ini stroke-nya juga sudah keluar. Nah, ini dia untuk hasil cetak print yang kedua, yang ketiga. Masih bagus ya, cetak print-nya masih oke. Auto cutter-nya juga bekerja dengan baik, jadi potongannya rapih ya, nggak yang sobek-sobek. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Ya, ini banyak banget ya yang kita tes. Ya, kita melakukan ini supaya apa? Supaya nantinya ketika kita sampai di pelanggan, sampai di klien itu, dia tinggal pakai ya, tinggal colok-colok aja, nggak perlu setting-setting lagi. Kita coba masukkan itemnya. Pembayarannya masukkan. Ya, sudah terbuka dan ini stroke-nya sudah keluar juga. Ini untuk hasil cetak stroke komputer yang keempat. Oke ya, hasil cetak stroke-nya masih tetap bagus ya. Oke, ini yang terakhir ya. Kita coba. Oke. Ya, ini juga bisa bekerja ya. Seluruhnya otomatis terbuka dan ini adalah hasil cetak stroke komputer yang kelima. Oke, ya ini sudah kita tes semua ya. Dan semuanya bisa bekerja dengan baik. Ya mudah-mudahan sampai di lokasi klien tidak ada masalah ya, tidak ada kendala, karena kalaupun nanti ada kendala, ya tinggal hubungi kami aja ya, nggak masalah. Untuk garansinya, semua item ini kita berikan garansi selama 1 tahun ya. Jadi kalau misalkan dalam waktu 1 tahun nanti ada kendala, ada trouble, langsung aja hubungi kami. Kemudian kalau misalkan tidak bisa teratasi dengan cara remote ya, bisa langsung kirim aja barangnya ke alamat kami ya. Oh iya, tadi saya lupa belum info ya. Untuk pengirimannya ini sebenarnya dikirimnya ke Papua ya, cuman ini nanti mau transit dulu di Surabaya ya, jadi kita kirim dari sini ke Surabaya, sedangkan nanti dari Surabaya ke Papua akan diurus oleh pihak klien ya. Jadi kita pengirimannya hanya sampai Surabaya, nanti menggunakan ekspedisi ya. Oke ya, mungkin segitu dulu ya untuk video kita pada kali ini. Ya buat kalian yang mungkin lagi cari-cari komputer kasir seperti ini, ya kita ada ya, kita ready stock. Cuman memang kalau misalkan pesanannya banyak, memang harus PO dulu ya, karena kita stoknya tidak banyak ya. Dan biasanya dibatasi ya dari suppliernya, nggak bisa banyak-banyak. Jadi kalau misalkan mau pesen ini 5, ya mungkin kita butuh waktunya agak lama ya untuk menunggu barangnya gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir, kita akan selalu usahakan barangnya selalu ready stock ya. Oke, jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.